Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 2. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Oh iya, hari ini kita masuk di tema 2 ya. Coba ini buku petiknya di 2B, yaitu bermain di lingkunganku. Sebelum menyimak video dari Bunda, kalian pastikan sudah mandi, sudah sarapan, sudah sholat duha, dan jangan lupa absen di Google Classroom. Nah, sekarang kita buka buku petiknya, siapkan buku catatan dan buku tugasnya. Kita buka di halaman yang pertama, 3. Kita masuk di subtema 1, yaitu bermain di lingkungan rumah. Di sini kita belajar tentang ketukan nada pada lagu, yaitu ada nada panjang dan nada pendek. Nah, sekarang coba perhatikan. Beberapa permainan dilakukan sambil bernyanyi. Lagu apa yang sering kamu nyanyikan ketika bermain? Apakah sekarang musimnya layang-layang ya? Berarti lagu layang-layang. Dan nada merupakan suara yang teratur, atau nada adalah bunyi beraturan yang dikeluarkan ketika bernyanyi. Nada itu diucapkan berbeda-beda ya. Ada yang nada panjang dan nada pendek. Nah, nada panjang dan nada pendek dapat dihitung dengan ketukan. Di sini ada contohnya. Ada nada 2 ketuk dan ada nada 1 ketuk. Nah, ada nada 2 ketuk dan ada nada 1 ketuk. Contohnya ya, ingat. Nada 1 ketuk itu ketukannya tidak diperpanjang. Nah, sedangkan nada 2 ketukannya diperpanjang dengan 1 ketukan. Pada notasi angka dalam lagu, nada panjang itu dituliskan dengan tanda titik. Contoh, ini nada 2 ketuk, ada 2 titik, 4 titik, 3 titik, 5 titik. Nah, ada tanda titik ini ya setelah satu not angka. Nah, tanda titik ini menandakan nada diperpanjang 1 ketuk. Nah, setelah itu ini ada contoh nada 1 ketuk. Nah, nada 1 ketuk itu not angkanya ditulis angka saja ya, tidak ada tanda titik seperti di nada 2 ketuk. Nah, tidak ada garis di atasnya dan tidak ada juga tanda titik tadi ya. Maka artinya setiap satu not angka ini bernada 1 ketuk ya. Di sini ada contohnya, ada juga nada setengah ketuk dan 1,5 ketuk. Nah, ini ada lagunya pemandangan ya, Tas Bukit. Nah, tas ini menandakan 1,5 ketuk. Dan not angka 3 di atasnya ada garis, itu menandakan setengah ketuk. Lalu ada not setelahnya ada tanda titik, itu menandakan 2 ketuk. Nah, lalu pada lagu ada nada juga yang dinyanyikan keras ya. Kemarin ada keras dan lemah atau kuat dan lemah pada lagu. Nah, ini ada contohnya. Ada lagunya, ku pandang langit penuh bintang, itu ya. Nah, bagian lagu yang ditandai seperti di simbol matematika kurang dari dinyanyikan dengan suara mengeras. Jadi kalian paham ya, jika nada dengan 2 ketuk itu diperpanjang dengan 1 ketukan. Berarti nada yang mempunyai 2 ketuk itu not angka setelahnya ada tanda titik, itu berarti memiliki 2 ketuk. Nah, itu nadanya diperpanjang, berarti ini termasuk nada panjang. Nah, sedangkan nada 1 ketuk not angkanya tidak diberi garis di atasnya atau tidak ada tanda titik setelahnya. Berarti itu dibaca 1 ketuk, berarti itu termasuk nada pendek. Nah, sekarang coba kita terapkan di latihan soal. Ingat ya,
Nada itu apa? Suara yang teratur atau bunyi beraturan yang dikeluarkan ketika bernyanyi. Nah, coba ada lagu Awan Putih. Di sini ada dengan 2 ketuk dan garis bawahilah lagu yang dinyanyikan dengan nada 1 ketuk. Tapi Bunda ganti dengan sesuai dengan perintahnya ini ya. Tadi nada panjang itu 2 ketuk dan nada pendek itu 1 ketuk. Di sini sudah Bunda beri tanda ya, agar kalian mudah memahaminya. Sekarang mari kita nyanyikan bersama-sama. Awan Putih dinyanyikan oleh Pak Mahmud ya. Lihat awan seputih kapas, arak berarak di langit luas. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Kulihat awan seputih kapas, arak berarak di langit luas. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Nah, coba sekarang kita nyanyikan lagi ya. Mari kita bernyanyi bersama. Penciptanya jangan lupa Pak Ate Mahmud. Lihat tanda-tandanya ini ya. Kulihat awan seputih kapas, arak berarak di langit luas. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Kulihat awan seputih kapas, arak berarak di langit luas. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Nah, coba kalian salin ya tanda nada 1 ketuk dan 2 ketuk ini di buku bupeti kalian. Nah, sekarang kita menyanyikan dengan suara nada yang keras atau lemah. Nah, di sini berilah tanda kurang dari ya, seperti simbol matematika, atau lebih dari dinyanyikan lemah. Di sini ada lagu Pemandangan, seperti syair dan lagunya penciptanya yaitu Pak Ate Mahmud. Nah, di sini ada tanda seperti ini. Ini adalah contoh yang dinyanyikan keras ya. Jadi yang lainnya berarti lemah. Ayo kita bernyanyi bersama ya. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tanpa berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tanpa berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan.
Oh, indah pemandangan, memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tanpa berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan. Oh, indah pemandangan. Oh, indah pemandangan. Nah, ini coba kalian salin di buku pepeti kalian. Bagaimana sudah bisa membedakan nada panjang dan nada lemah? Nada panjang dan nada lemah, lalu dinyanyikan dengan suara keras dan suara lemah. Nah, sekarang coba kalian buka di halaman 7. Nah, di halaman 7 ini kalian akan belajar menyebutkan isi teks tentang keragaman benda. Nah, di sini ada ciri-ciri benda dalam teks pendek. Nah, pastinya di sekitar kalian ada banyak benda, bukan? Nah, setiap benda itu mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Ciri-cirinya itu bisa kita lihat dari bentuk dan warnanya. Dan pastinya ciri-ciri benda itu juga dapat dilihat dari wujud dan kegunaannya. Nah, kita menyebutkan isi teks tentang keragaman benda ya. Nah, keragaman benda itu pastinya ada permukaan benda yang halus, kasar, basah, atau kering. Dan ada juga benda yang berbentuk lingkaran, segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, dan sebagainya. Dan ketika dilihat dari wujudnya, wujud benda itu terdiri dari benda padat, cair, atau gas. Nah, sekarang Bunda mempunyai contoh teksnya. Coba dilihat ini ya. Nah, ada Dedi dan teman-temannya gemar membaca buku. Di dalam buku terdapat teks yang berisi informasi. Misalnya, informasi tentang jenis dan kegunaan benda-benda. Jenis dan kegunaan benda sangat beragam. Nah, mari kita simak teks bermain gelembung sabun dengan seksama. Di sini ada contoh teks yang menceritakan tentang keragaman benda. Berjudul bermain gelembung sabun. Di sini ada yang suka di rumah biasanya bermain gelembung sabun. Kita baca bersama-sama ya. Dedi senang bermain di rumah. Kali ini ia bermain gelembung sabun di halaman bersama teman-temannya. Bermain gelembung sabun sebaiknya dilakukan di luar rumah. Gelembung sabun mudah dibuat. Bagaimana caranya? Sabun pencuci piring ya, biasanya mama kalian pakai Mama Lime ya, dicampur dengan air kemudian diaduk hingga rata. Buatlah tangkai peniupnya dari sedotan. Nah, lipatlah ujung sedotan membentuk segitiga, lalu ikatlah menggunakan karet gelang. Dan cara mainnya yaitu celupkan tangkai peniup tadi ya, yang berbentuk segitiga ke dalam larutan sabun, lalu ditiup, maka gelembung-gelembung sabun akan terbentuk. Ayo kita buat di rumah. Nah, di sini pada percakapan ini tadi ada teks ini tadi. Di sini ada ayo kita bermain gelembung teman-teman. Nah, ayo, apakah masih ingat di tema 1 ini termasuk kalimat apa? Kalimat perintah, kalimat ajakan, atau kalimat penolakan? Ya, betul, ini adalah kalimat ajakan. Nah, ketika kalian bermain gelembung sabun ya, pastinya gelembung sabun itu berarti caranya sebelumnya dicampur dengan air. Sabun pencuci piring dicampur dengan air. Kalian pasti tahu bukan? Sabun pencuci piring itu biasanya mama kalian membuat Mama Lem ya. Ada yang biasanya membantu mamanya di rumah untuk cuci piring.
Nah, sekarang Bunda tanya, sabun pencuci piring itu termasuk benda padat, cair, atau gas? Itu termasuk benda cair. Dan air. Nah, tadi gelembung sabun ya, ada sabun pencuci piring dicampur dengan air. Sabun pencuci piring itu termasuk benda apa? Benda padat, benda cair, atau benda gas? Dan air pastinya termasuk benda cair ya. Nah, sabun pencuci piring tadi itu termasuk benda cair. Itu dilihat dari wujudnya. Nah, sabun pencuci piringnya, jika kita dilihat dari permukaannya, kalau kalian memegang sabunnya itu berarti basah kan, itu halus. Nah, itu permukaannya halus dan basah seperti itu. Nah, di sini ada contoh, ada nama benda kelereng ya. Permukaannya apa? Halus apa kasar, atau basah atau kering? Halus. Kalian pernah kan memegang kelereng? Yang laki-laki ya pasti suka main kelereng. Permukaannya yaitu halus. Bentuknya seperti apa? Bundar seperti bola. Dan wujudnya apa? Padat. Nah, kegunaannya pastinya untuk bermain. Sekarang kita belajar di matematika, yaitu menghitung perkalian sebagai penjumlahan berulang. Di sini ada teks. Benny, Rio, dan Agung sedang bermain kelereng. Mereka bermain di halaman rumah Benny. Setiap anak meletakkan 5 kelereng. Berapa jumlah kelereng seluruhnya? Coba perhatikan gambar berikut. Ada kelereng Benny, ada kelereng Rio, dan ada kelereng Agung. Nah, setiap anak ini meletakkan 5 kelereng. Nah, berapa jumlah kelereng seluruhnya? Sekarang kita hitung. Di sini berarti ada 3 kotak. Ini kita tutup ya. Di sini ada 3 kotak, 1, 2, 3 ya. Setiap satu kotak ini memiliki 5 buah kelereng. Kita tulis 5. Kelereng Rio ada 5, kelereng Agung ada 5. Nah, lalu perkalian itu berasalnya dari penjumlahan yang berulang. Ingat-ingat ya anak-anak. Perkalian itu berasal dari penjumlahan yang berulang. Lalu kita jumlahkan. Ya, ada berapa kotak di sini? Ada 3. 3 kali kan berarti 3 kotak. Nah, di sini setiap satu kotak memiliki nilai 5. Berarti kita tulis kalimat matematikanya, ada berapa kotak? 3. Ya. Dan setiap kotak isinya berapa? 5. Berarti 3 dikali 5 sama dengan berapa? 15. Artinya 3 dikali 5 sama dengan 15 itu berarti 5-nya 3 kali. 1, 2, 3. Berarti 5 ditambah 5 ditambah 5. 5 ditambah 5 10, 10 ditambah 5 15. Nah, sekarang di sini kalian sudah kelas 2 ya. Mari kita menghafalkan perkalian dari 1 sampai 10. Kalian harus hafal ya. Perkalian 1, perkalian 2, perkalian 3, perkalian 4, perkalian 5. Dan bisa Bunda bantu ya perkaliannya agar kalian mudah. Sekarang Bunda tadi bilang apa? Perkalian itu berasalnya dari penjumlahan berulang. Perhatikan contoh perkalian bilangan ini ya. Nomor 1. Ada 3 dikali 4, itu berarti kalimat matematika dalam penjumlahannya yaitu 4-nya ditambah sebanyak 3 kali ya. 4 ditambah 4 ditambah 4.
bukan 3-nya ping 4 kali, tetapi 4-nya dijumlah sebanyak 3 kali. Dan 4 ditambah 4 ditambah 4 hasilnya 12. Contoh yang kedua, 6 dikali 5 itu berarti 5-nya ditambahkan sebanyak 6 kali. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 30. Dan contoh yang ketiga, 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9. 9-nya ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh iya, berarti 9-nya ping 7 kali. Berarti 7 dikali 9. 9-nya berjumlah 7 kali. 7 dikali 9 sama dengan 63. Nah, perkalian itu mudah anak-anak karena hasilnya itu sama. Walaupun posisinya itu bilangannya ditukar, tetapi hasil perkaliannya tetap sama. Namanya sifatnya itu termasuk sifat pertukaran perkalian. Di sini contoh ya. Ada 3 kotak. Kita tulis 3. Setiap satu kotak mempunyai bola berapa isinya? 4. 1, 2, 3, 4. Berarti kita kalikan 4. 4-nya ping 3 kali berapa? 12. Begitupun juga sama. Di sini ada 4 kotak bola. 1, 2, 3, 4. Kita tulis 4. Setiap satu kotak isinya berapa? Isinya 3 bola. Berarti 3-nya ping 4 kali ya. Sama kan? 3 dikali 4 sama dengan 12. 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, sekarang Bunda punya contoh lain. Coba perhatikan, Bunda punya contoh yang lain ya. Di sini ada 5 dikali 2. Berarti berapa? 2-nya ditambah sebanyak 5 kali. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan berapa? 10 ya. Lalu contoh yang kedua, 2 dikali 5. 5-nya berapa kali ditambahnya? Ping 2 kali. 5 ditambah 5 sama dengan berapa? 10. Nah, hasilnya sama bukan? Antara 5 dikali 2, 5 dikali 2 hasilnya 10. Lalu 2 dikali 5 hasilnya 10. Inilah yang disebut sifat pertukaran perkalian. Jadi kalian tidak perlu bingung ya. 5 kali 2 10, lalu 2 kali 5 berapa? Ya 10, karena ini hanya dibolak-balik saja. Nah, berarti Bunda kasih contoh lagi. 3 dikali 2. Berarti 2-nya ping berapa? Dijumlahkan sebanyak 3 kali. 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan berapa? 6. Lalu 2 dikali 3. 3-nya dijumlahkan berapa kali? 2 kali. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Nah, sama ya. Berarti sifatnya yaitu 3 dikali 2 hasilnya 6. 2 dikali 3 hasilnya juga 6. Berarti ini adalah sifat pertukaran perkalian. Nah, sekarang coba kalian balik bukunya. Bunda berikan contohnya. Di sini di halaman 12 ya, ada latihan soalnya nomor 1. Bunda beri contoh ya di halaman 12. Yang A, dalam kotak pertama di sini ada 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak. Ada 3 kotak. Setiap satu kotak berisi gambar mobil. Berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, di sini yang perlu kalian tulis dahulu yaitu kalian hitung dulu isinya berapa yang ada di dalam kotak. Ada 4, kita tulis 4.
Ini ada 1 2 3 4, kita tulis 4. 1 2 3 4, kita tulis 4. Ya. Sekarang baru kalian membuat kalimat matematikanya. Ada berapa kotak? Ada 3 kotak, kita tulis 3. Ya. Lalu setiap satu kotaknya ada berapa mobil? 4. Berarti 3 dikali 4 yaitu adalah 4 ditambah 4 ditambah 4. Berapa? 12. Lalu yang B. Di sini ada berapa kotak? 1 2 3 4. Ada 4 kotak, ya. Setiap kotak berisi berapa? 1 2 3 4. Nah, berisi 4 boneka. Di sini juga 4. Di sini juga 4. Di sini juga 4. Ada berapa kotak ya tadi? 1 2 3 4. Kita tulis 4. Lalu setiap satu kotak berisi berapa boneka? 4. Kita juga tulis 4. Berarti 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. 4 kali 4 berapa? Atau 4 ditambah 4 8, ditambah 4 12, ditambah 4 16. Dan yang C. Ada gambar rubrik ya ini ya. Berapa kotak? 1 2 3 4 5. Nah, kita tulis 5 kotaknya di sini. Setiap satu kotak ini isinya berapa rubik? Ada 1 2 3 4 5 6. 6. Ada 6. Ada 6. Ada 6. Nah, setelah itu kita buat kalimat matematikanya. Ada berapa kotak? 5. Lalu satu kotaknya berisi berapa? 6. Kita tulis di sini. Berarti 6-nya ada berapa kali? 5 kali. 1 2 3 4 5. 5 kali 6 berapa? 30. Lalu yang D. Di sini ada seperti hula hoop ya ini. Nah, ada berapa kotak? 1 2 3 4 5 6 7. Kita tulis ada 7 kotak. Setiap satu kotaknya berisi berapa hula hoop? 1 2 3. Berisi 3. 3. 3. 3. Berisi 3. 3 dan 3. Nah, kita buat kalimat matematikanya. Ada berapa kotak tadi? 7. Nah, setiap satu kotak berisi berapa? 3. Berarti 3-nya ping 7. Benar kan? 1 2 3 4 5 6 7. 7 kali 3 berapa? 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sebanyak 7 kali yaitu 21. Nah, sekarang kalian kerjakan untuk kalian salin dulu ya. Kalian salin dulu nomor 1 ini di buku bobot kalian. Lalu kalian kerjakan nomor 2 dan nomor 3. Kerjakan di buku bobotiknya. Kerjakan di sini ya. Kalian salin dulu dan jangan lupa di foto ini nomor 1 Bunda ingin tahu apakah kalian sudah menyalin atau belum, dan nomor 2 dan nomor 3. Dan untuk tugas SPDB-nya yaitu kalian menyalin lagu Awan Putih seperti yang Bunda contohkan seperti ini, dan lagu Pemandangan seperti ini ya. Harus sama seperti ini. Lalu kalian foto dan lalu kalian tuliskan ya lagu layang-layang ini ya. Lagu layang-layang ini lagunya mana yang mempunyai nada panjang dan nada pendek dan dinyanyikan dengan keras atau lemah. Ingat ya, kalau dinyanyikan keras atau lemah, kalian beri simbol seperti di matematika, kurang dari atau lebih dari. Kalau nada panjang dan nada pendek, kalau nada panjang itu 2 ketuk ya, kalau nada pendek 1 ketuk. Kalian tulis di sini dengan rapi ya. Lalu jangan lupa setelah menulis kalian menyanyikan lagu Pemandangan ya, dijadikan satu ya.
Jangan lupa dikirim di Google Classroom-nya Bunda. Kalian kerjakan nomor 1 saja dan kalian menyanyikan lagu pemandangan ya. Boleh juga kalian menambahkan lagu layang-layang juga boleh ya. Bunda lebih suka ya kalian jadikan satu. Jangan lupa lagunya direkam di voice note, dikirim melalui Google Classroom ya. Jika tidak bisa, nanti sinyalnya jelek, boleh di WhatsApp-nya Bunda Yuni. Tetapi kalian coba dulu, bunda-bunda dicoba dulu nggih, merekam lagu pemandangan ini, lalu dilampirkan di Google Classroom. Jadi tugasnya ada berapa anak-anak? Ada 2 hari ini. Yang pertama yaitu kalian salin ini dulu dan kalian kerjakan nomor 2 dan nomor 3. Lalu di halaman 4 kalian kerjakan nomor 2. Kalian tandai mana saja not angka yang menggunakan nada panjang, nada pendek ya, dan nada yang dinyanyikan keras atau lemah. Dan setelah itu kalian menyalin ini ya, menyalin yang sudah Bunda terangkan tadi, lalu menyanyikan lagu pemandangan ya. Seperti itu ya anak-anak. Sekian pelajaran yang Bunda sampaikan untuk materi hari ini. Kurang lebihnya Bunda mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa ya, diingat-ingat tugasnya jangan sampai keliru ya. Ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye anak kelas 2.